Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan tools ya, AppSheet untuk pelaksanaan inspeksi di lapangan. Di mana tools ini untuk memudahkan kita dalam pelaksanaan inspeksi, dan juga tools ini kedepannya akan dipergunakan khusus di wilayah Karang. Nah, cara penggunaannya teman-teman tinggal download AppSheet-nya dulu, install AppSheet, lalu nanti data ininya nanti dikirim, data link downloadnya apabila teman-teman sudah menginstal AppSheet. Nah, setelah sudah menginstal ya, seperti ini ya, di layar nih inspeksi Karang. Nah, kita tinggal buka aja, klik. Nah, di sini kan ada sampel ya, sampel waktu pelaksanaan contoh inspeksi. Nah, ini sampel. Nah, ini saya tunjukkan contohnya. Nah, di bawah sini belah kanan ada tanda plus. Nah, di sini teman-teman silahkan klik saja tanda plus ini. Misalkan teman-teman khususnya tim inspeksi sudah ada contoh di tiang 2 atau tiang 3 penjulang Cibalong atau penjulang Pamijahan, tinggal pencet ini tanda plus, tekan. Nah, otomatis kalau untuk tanggal waktu itu otomatis ya, pada saat di save nanti akan tersimpan tanggal update saat itu pelaksanaan inspeksi. Nah, lalu ini di penjulang mana, contoh tadi ya, contoh di penjulang Pamijahan ya, save nomor tiang diisi, misalkan tiang kelima atau tiang 10. Nah, kita isi tiang 9 di sini, konstruksi. Nah, ini tulis konstruksinya misalkan TM 1B. Nah, pengantar di lokasi apa? 3CS berapa? Apakah 3C? Contoh 3CS 150. Isi. Ukuran tiangnya berapa? Tiang 11 apa tiang 12? Contoh di sini di lokasi 12200. Klik di sini 12200. Jenis tiangnya beton. Contoh. Nah, kriteria konstruksi ya. Di situ apa? Kalau TM1B berarti masuknya konstruksi SUTM ya. Kalaupun nanti ada gardu, silahkan isi gardu. Konstruksi, kriteria konstruksinya ini kita pilih SUTM karena 1B. Nah, ini untuk temuannya ya, teman-teman di lapangan tinggal klik yang tanda plus. Nah, misalkan di lapangan di tiang tersebut tidak ada temuan ya. Nah, karena inspeksi ini dari tiang 1, 2, 3 itu harus ditelusuri semua. Apabila tidak ada temuan ya, klik di sini tidak ada temuan, langsung down gitu ya. Apabila ada temuan, contoh isolatornya plus over ada misalkan bercak-bercak putih, ataupun isolatornya pecah, somplak atau miring. Nah, ini tinggal pilih. Nah, isolator miring. Nah, lalu temuannya ada juga selain itu, misalkan di TM konstruksi itu isolatornya berlumut, klik sini temuannya isolator berlumut. Atau pas di lapangan TM1B nya tiangnya jadi retak juga, ini tinggal klik seperti itu. Nah, lalu kita save down. Nah, ini itu temuan konstruksi. Nah, ini temuan pendukung di lapangan. Nah, isolator itu atau konstruksi itu ada temuan tidak? Kalau tidak, tidak usah ya, berarti tidak ada temuan. Klik tidak ada. Kalaupun ada, misalkan di sana di konstruksi 1B itu rawan binatang, belum terpasang penghalang panjat, kita klik seperti ini ya. Kalaupun di sana 1B nya dekat bangunan, kita klik. Jadi temuan di sana klik aja sini ya, dicontreng ya temuan-temuannya. Ini contoh misalkan di 1B itu sekitarnya ini dekat ya kebun atau apa, ini rawan binatang, silahkan dicontreng. Rawan binatang, belum terpasang penghalang panjat, ini silahkan contreng. Atau
ataupun sesuai dengan bangunan silahkan. Contreng yang temuan di sana tinggal diklik sini. Lalu belum ada GSW-nya, misalkan di sana potensi ada banyak petir ya. Nah itu klik di sini ya, belum ada GSW. Tapi sekiranya memang di sana tidak ada potensi petirnya tinggi, ya tidak diklik. Ataupun di sana temuannya juga ada arku layang-layang, ini klik ya. Jadi temuan pendukung itu bisa banyak dan temuan konstruksi pun bisa banyak, bisa dipilih. Langsung tinggal down, save. Ya. Nah, bisa di sana dikategorikan apakah temuan tersebut ini bakal jadi gangguan 3 hari ke depan ataupun 1 sampai 3 hari ke depan itu urgent. Nah, kalau ada yang potensinya ini bisa ditunda 1 bulan, 2 bulan ya sedang. Mungkin jauh gitu kan sampai setengah tahun. Nah, ini rendah. Atau lebih dari 1 tahun rendah. Kita pilih ini misalkan isolator berlumut somplak karena temuannya tadi ya, konstruksi tiang retak. Wah, ini urgent. Kita klik sini urgent. Nah, deskripsi temuan ini adalah bisa silahkan diisi sesuai dengan temuan tadi. Misalkan temuan isolator somplak itu pecah fasa 2, harap segera diganti gitu. Isolator pecah, harap segera diganti. Dan tiang pun retak, rawan binatang, bisa diisi seperti itu ya, deskripsi ataupun ya ketentuan lain. Misalnya urgent ini harus segera diganti besok ataupun lusa karena sudah parah di lapangan, bisa temuan seperti itu. Nah, ini contoh aja ya, deskripsi bisa yang lain ini. Nah, ini sudah diisi. Nah, ini lalu koordinat. Nah, koordinat kalau ada di sinyal di sana bagus nih seperti ini ya, sinyal bagus. Nah tuh di atas 4G ya, bagus. Nah, ini tinggal foto konstruksinya ya. Foto konstruksi itu di sini diharapkannya keseluruhan ya, dari atas sampai bawah. Ini di foto. Nah, ini contoh kita foto. Contoh itu konstruksi. Nah, ini foto temuannya, contoh ya. Temuannya di zoom ya, posisi temuannya kita foto. Temuannya misalkan contoh fotonya. Save. Nah, ini nama ya, petugasnya diisi. Misalkan ABC namanya. Lalu nah udah tinggal seperti itu, kita tinggal save. Nah, ini ada ya paling bawah ya, nanti tersimpan hasil inspeksi kita. Nah, ini paling bawah tuh tanggal 11 bulan 1. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini kalau sudah terbiasa ini cepat, simpel ya. Jadi tidak ada alasan lagi, tidak ada sinyal, ini dipakai untuk inspeksi. Nah, kalaupun di lapangan tidak ada sinyal, nanti ini belum tersimpan. Tersimpannya di sini nih, yang paling atas kanan. Nah, di sini ya, di atas kanan tanda panah melingkar, di atas itu akan ada tanda merah. Nah, ada tanda merah. Nanti pas ke jaringan yang bagus, nanti diklik aja itu. Nanti dia reload sendiri, ataupun kita mau pelaksanaan baru, nanti dia reload sendiri. Akhirnya nanti tersimpan di sini paling bawah otomatis. Kalau tidak ada jaringan, tetap hasil inspeksi itu masih tersimpan, namun tersimpan belum di database ya. Nah, tersimpan masih di di tanda panah atas itu. Di tanda panah atas masih tersimpan di aplikasinya. Nanti kalau sudah ada sinyal bagus, nah itu pasti akan
terkirim ke database, dan paling bawah nanti muncul hasil inspeksi kita. Mungkin itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami, dilaksanakan untuk pelaksanaan inspeksi. Mudah-mudahan website ini bermanfaat untuk seterusnya ke depan. Sementara belum ada tools yang memang diwajibkan keseluruhan PLN memakai itu. Selagi di sini banyak kendala, ya kita optimalkan tools ini, website-nya. Ini juga nanti insya Allah dibutuhkan untuk kami ya PLN ya, walaupun mungkin kita pelan-pelan nyicil eksekusinya, dan ini juga nanti kedepannya bisa dipakai untuk perbaikan jaringan ya, khususnya kehandalan jaringan dari investasi PLN ya, baik itu data nanti rekonduktor, tiang-tiang yang masih ukuran 9 itu kita punya database-nya seperti itu. Jadi nanti kita bisa optimalkan dari database itu cepat ya, kita bisa cepat punya database untuk percepatan perbaikan jaringan yang khususnya di WP Karangnunggal, apabila nanti mudah-mudahan anggaran untuk kehandalan ini terrealisasi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.